Sadar atau enggak, belakangan ini rasanya wajar kalau kita sering merasa lelah hanya karena melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Coba perhatikan kondisi belakangan ini. Pagi-pagi mau berangkat kerja, jalanan udah macet akibat deretan kendaraan mengular berebut BBM subsidi di SPBU. Di pasar, harga kebutuhan pokok merangkak naik sementara porsi makan menyusut drastis. Lalu, saat kepala kita sedang pusing memikirkan cara bertahan hingga akhir bulan, tiba-tiba muncul tayangan berisi pernyataan petinggi yang mengklaim fundamental ekonomi kita kuat, masyarakat tidak perlu panik. Wajar ya kalau kita jadi nyesek dengernya. Perasaan kesal, lelah, hingga merasa diabaikan oleh para pemangku kebijakan adalah bentuk emosi yang nyata gitu ya. Tapi ada satu hal yang menarik untuk kita pahami. Berdasarkan APBN 2026, sekitar 85% pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan. Artinya, sebagian besar roda negara ini bergerak dari aktivitas ekonomi masyarakat. Dari PPN saat kita belanja sabun dan kebutuhan lain di minimarket, cukai yang kita bayar, sampai pajak penghasilan yang dipotong setiap bulan. Mirisnya, pas ekonomi lagi babak belur, justru masyarakat biasa yang selama ini jadi tulang punggung negara, malah yang paling pertama kena imbasnya. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti ini? Hari ini kita akan membahasnya. Mulai dari bagaimana gejolak ekonomi global bisa masuk sampai ke dapur rumah kita, dan kenapa kadang ucapan para pengambil kebijakan terasa jauh dari kenyataan. Dan yang paling penting, apa yang masih bisa kita lakukan supaya tetap waras dan bertahan di tengah situasi seperti ini. Pertama, mari kita bahas tentang lonjakan nilai tukar uang mata asing. Beberapa waktu lalu, Presiden berstatement orang desa nggak pakai dolar, jadi nggak ngaruh dolar naik untuk orang desa. Realitanya, Indonesia berstatus sebagai importir bahan bakar. Begitu nilai rupiah anjlok, ongkos mendatangkan minyak mentah otomatis membengkak. Dampak langsungnya menghantam harga BBM non-subsidi. Memaksanya terkerek naik mengikuti mekanisme pasar global. Akibatnya sangat bisa ditebak. Kelompok menengah kelimpungan lalu menurunkan standar konsumsi dengan ikut memperebutkan bensin murah atau pertalite gitu ya. Antrian panjang di SPBU adalah bukti fisik nyata bagaimana gejolak finansial global merampas waktu sekaligus produktivitas kita. Imbas ini tidak berhenti di jalan raya gitu ya. Para pembuat tahu dan tempe juga menjerit karena kedelai terkadang harus didatangkan dari luar negeri. Begitu pula petani yang masih bergantung pada bahan baku pupuk kimia impor. Rantai panjang penderitaan ini pada akhirnya bermuara langsung ke piring makan keluarga kita. Terus kenapa di tengah situasi terjepit ini para elit malah kerap melontarkan kalimat empati ya? Psikologi sosial punya jawaban melalui konsep psychological distance atau jarak psikologis. Seseorang yang terlalu lama duduk di puncak kekuasaan terbiasa berdiskusi dalam ruang rapat yang eksklusif dan ber-AC, lambat laun hanya akan melihat kesulitan warga sebatas deretan angka statistik di layar proyektor gitu ya. Mereka mengalami degradasi empati karena jurang pemisah antara kehidupan mewahnya dengan realitas jalanan berbeda jauh gitu ya. Mereka cuma dengar informasi bahwa masyarakat menderita tanpa pernah merasakan penderitaan itu. Kerutan ini bertambah saat menelusuri kemana aliran dana publik tersebut dihabiskan. Pemerintah seringkali tersandra oleh jebakan sunk cost fallacy, yaitu kengototan meneruskan sebuah mega proyek meski infrastruktur pendukungnya jelas-jelas belum matang. Lihat aja eksekusi makan bergizi gratis. Niat mengentaskan gizi buruk memang mulia, namun memaksakan guyuran dana ratusan triliun saat rantai pasok daerah berantakan serta sistem pengawasan masih longgar adalah tindakan beresiko tinggi. Potensi kerugiannya luar biasa besar. Uang ratusan triliun lenyap terbuang. Target kesehatan luput, tapi beban kerugiannya tetap melekat di punggung masyarakat pembayar pajak. Setelah melihat semua ini, mungkin sebagian dari kita jadi berpikir, kalau sistemnya memang seperti ini, terus aku harus ngapain? Dan jujur aja, merasa pesimis dalam situasi seperti ini adalah hal yang wajar gitu ya. Karena kita hidup di masa ketika banyak hal terasa bergerak di luar kendali. Harga bisa berubah, aturan bisa berganti, kondisi ekonomi global bisa tiba-tiba bergejolak. Kadang baru juga merasa mulai stabil, tiba-tiba muncul tantangan baru yang mengharuskan kita beradaptasi lagi. Dalam situasi seperti ini, mudah sekali merasa kecil, seolah-olah apapun yang kita lakukan tidak akan mengubah apa-apa. Tapi ada satu cara pandang kuno yang menurutku masih sangat relevan sampai hari ini. Filsafat Stoik mengenalnya sebagai dikotomi of control. Gampangnya, hidup ini terdiri dari dua hal. Ada hal yang bisa kita kendalikan, dan ada yang memang berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengontrol inflasi atau nilai tukar mata uang, tapi kita pegang kendali penuh atas bagaimana kita meresponnya. Oleh karena itu, untuk bisa memenangkan situasi ini, kita harus bermain di dua fase. Fase bertahan atau mengamankan apa yang kita punya, dan fase menyerang
atau membuka peluang baru. Di video ini kita bakal bahas strategi apa yang bisa kita praktekin bareng-bareng. Fokusnya bukan buat jadi kayak mendadak, tapi supaya kita lebih siap dan tetap punya peluang buat tumbuh di situasi apapun. Langkah pertama, kita harus bertahan dulu. Ingat, sebelum kita mikir mau nambah cuan, kita harus pastikan posisi kita aman dulu. Pertama, kasih tugas buat setiap rupiah yang keluar dari dompet kita. Jangan biarkan gaji kita numpang lewat gitu aja. Begitu income masuk, kita harus bagi berdasarkan fungsinya. Kebutuhan pokok, tagihan, tabungan, dan dana darurat. Kalau ada pengeluaran yang nggak penting, langganan yang jarang dipakai, atau belanja impulsif, kita kurangin dulu. Bukan karena pelit, tapi kita lagi prioritasin hal yang lebih penting buat pertahanan kita. Kedua, pisahkan dana darurat dan uang investasi. Ini penting banget, dana darurat itu harus gampang diambil gitu ya. Jangan sampai kita ngejar keuntungan gede dengan uang yang sebenarnya bakal kita butuhin sewaktu-waktu. Sementara itu, uang dingin yang jangka panjang bisa kita taruh di instrumen yang risikonya rendah. Misalnya deposito, reksadana pasar uang, atau obligasi pemerintah. Tujuannya sederhana, biar nilainya nggak terus-terusan tergerus inflasi. Ketiga, belajar fleksibel. Kalau harga satu produk naik, ya cari alternatif lain yang kualitasnya masih oke. Kita nggak harus selalu terpaku sama merek yang sama atau gaya hidup yang sama terus-menerus. Kemampuan adaptasi itu penting, karena kemampuan adaptasi itu bentuk ketahanan finansial yang sering banget disepelein. Padahal ini krusial banget gitu ya. Jika kita sudah selesai dengan mode survive, biar kondisi finansial kita makin membaik, kita harus mulai berpikir untuk cari peluang baru. Dan menurutku hemat itu ada batasnya, tapi cari peluang itu nggak ada batasnya. Selanjutnya, cari pasar yang lebih luas. Internet itu game changer banget buat kita. Kita nggak perlu cuma bergantung sama ekonomi di sekitar kita doang. Menjadi kreator, freelancer, atau jualan produk digital memungkinkan kita buat jangkau pasar yang jauh lebih gede, bahkan sampai ke luar negeri gitu ya. Kemudian coba bangun aset digital. Coba deh bikin sesuatu yang bisa menghasilkan berkali-kali lipat, entah itu video YouTube, e-book, atau desain digital. Di sini kita bisa pakai bantuan AI buat percepat prosesnya. Tapi ingat ya, ide, sudut pandang, dan sentuhan manusia itu tetap jadi pembeda utama. Terakhir, tumpuk keahlian kita. Di era AI sekarang, kalau kita cuma punya satu keahlian, gampang banget digantiin. Tapi kalau kita gabungin kemampuan memahami audiens, copywriting, komunikasi, dan teknologi jadi satu paket, itu bakal jadi nilai tawar yang mahal banget gitu ya. Pada akhirnya mungkin kita tidak bisa memilih seperti apa kondisi ekonomi negara ini berjalan. Kita juga tidak bisa mengontrol arah pasar global atau keputusan para pengambil kebijakan gitu ya. Tapi setelah menonton video ini, ada satu pertanyaan yang mungkin perlu kita renungkan bersama. Di tengah sistem yang seringkali terasa nggak ideal, apakah kita akan menghabiskan seluruh energi kita untuk marah-marah pada hal yang berada di luar kendali kita? Atau justru menggunakan energi itu untuk memperkuat diri, menjaga kewarasan, dan mengambil keputusan-keputusan kecil yang membuat hidup kita sedikit lebih tangguh dibanding kemarin. Karena bertahan hidup hari ini bukan cuma soal bekerja lebih keras, kadang yang jauh lebih penting adalah berpikir lebih jernih. Gimana menurutmu? Apakah akhir-akhir ini kamu juga merasa biaya hidup semakin berat? Dan apa tantangan ekonomi yang paling sering kamu rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe kalau kamu suka sama konten ini. Dan sampai jumpa di video pahamin lainnya.